dari Report, Della Reporter. Kembali lagi bersama saya Pink Ladies. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai, mendalami, meresapi juga pengalaman seseorang UMKM pedagang sayur. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu sejumlah fakta tentang UMKM atau pedagang itu apa sih? Mungkin beberapa orang tidak tahu UMKM. UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Pedagang ini merupakan pedagang tulang usaha juga, tulang punggung keluarga. Dia tukang sayur tersebut bisa juga tersebar di beberapa sudut kota, sudut daerah dan sudut di kota-kota kecil lainnya. Dan juga memberikan akses yang mudah kepada beberapa produk dan layanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga kota, warga desa, dan warga kota kabupaten lainnya. Dalam beberapa kasus ini mereka menjadi pembeli terakhir atau pembeli kebanyakan umum bagi banyak orang saat pagi atau saat sore ingin membuat masakan malam. Kebanyakan yang membeli sayur tersebut kebanyakan ibu-ibu ya. Dan juga meskipun bisnis ini mungkin tampak sederhana, dampak ekonomi yang besar, mereka menciptakan lapangan kerja. Kan misalnya kan lapangan kerja tuh misalnya kayak tukang sayuran bisa merekrut karyawan, kasir, dan lain sebagainya yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan juga bahkan membantu merangsang pertumbuhan bisnis di sekitar mereka. Sekarang mari kita akan mendengarkan beberapa cerita dari pengalaman tukang sayur tersebut. Mungkin ini bisa jadi perspektif atau menjadi pandangan terhadap realitas kita yang tak terlihat dan pengorbanannya yang dilakukan para pejuang UMKM dan demi kesejahteraan daerah tersebut. Kali ini kita akan menuju narasumber yang akan kita wawancari. Yuk, ikuti kita. Di sini sudah ada narasumber kami. Boleh diwawancara? Boleh, Pak. Oke. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya? Nama saya Stefani. Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait UMKM pekerjaan Mbak, yaitu benar jualan sayur? Betul. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang biasanya datang ke tempat Mbak berjualan dan kenapa mereka suka berbelanja di tempat Mbak? Yang biasa datang ke tempat jualan saya? Iya. Yang biasa datang ke tempat jualan saya tuh orang-orang yang tetangga-tetangga saya yang sudah dekat, ataupun kayak orang dari jauh tapi mereka tuh sudah nyaman belanja di tempat saya karena pelayanannya yang ramah dan juga barang-barang yang saya jual itu berkualitas yang tinggi. Oke, baik. Jadi kayak orang-orang tetangga gitu. Iya. Kayak mama gitu benar? Betul. Ya, kayak buat misalnya buat masak gitu, Iya. buat masak. Orang-orang jauh juga sering datang. Karena iya. mereka kan merasa nyaman. Nah, terus yang kedua nih, Ya. apa yang biasanya Mbak jual? Apakah ada barang khusus yang paling banyak diminati oleh para pelanggan? Barang khusus ya? Untuk barang khusus saya rasa sih tidak ada ya, karena setiap kebutuhan masing-masing orang itu kan berbeda. Nah, menurut saya tuh barang khusus itu spesifik tidak ada. Memang karena saya jualan sayur ya pasti yang dicari itu sayur-sayur. Oke, baik. Jadi nggak ada ya khususnya, kayak lebih semuanya butuh ya? Iya. Sayur juga lebih utamanya. Iya, betul. Untuk pertanyaan ketiga nih, kapan Mbak mulai berdirikan tempat sayur ini? Saya mulai mendirikan tempat sayur ini pada kira-kira sekitar tahun 2019 atau 18, saya lupa, pokoknya sekitar itu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan keempat nih, di mana biasanya Mbak menghadapi kesulitan sehari-hari dalam menjalankan UMKM, Mbak? Untuk kesulitan sendiri, pertama mulai merintis perdagangan ini, kesulitan yang saya hadapi itu pas berangkat belanja pasar, karena kan saya belum terbiasa tuh bangun larut malam. Nah, saya harus terbiasa, terlebih badan saya kan harus kayak begadang, bangun malam, dan juga tidurnya kurang cukup. Oke, jadi kesulitannya kayak mulai belum terbiasa aja gitu ya, pas awal-awal beli, bangun kan usaha. Oke, yang kelima, mengapa Mbak memutuskan untuk menjadi pedagang sayur? Apakah ada cerita khusus yang mendorong Anda atau Mbak ini bisnis? Ada apa cerita? Ya, kita dibalik Nggak ada bangunnya sih, sayur. ini sih awalnya sih coba-coba doang. Nah, pas coba-coba ya udah ternyata wah menguntungkan juga ternyata. Ya udah, karena nggak ada salahnya kan. Ya saya lanjutkan ini berputar dan menghasilkan cabang-cabang atau
Jadi nggak ada ya, emang mau nyoba-nyoba aja ya. Nyoba-nyoba Ternyata cuan. Iya, betul. Oke. Betul banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Iya. Bagaimana Mbak akan menjalankan bisnis setiap harinya dari persaingan barang hingga melayani pelanggan? Saya rasa sih saya tidak takut ya ada persaingan, karena ya rezeki orang kan beda-beda ya. Saya tetap menjual barang yang berkualitas dan juga memberikan pelayanan yang tentunya pelayanan yang sama pada semua pembeli. Oke, jadi nggak takut ada persaingan gitu ya, karena rezeki orang beda-beda. Oke, terima kasih Kak atas Mbak atau Kak juga bisa boleh panggil. Ya. Atas wawancaranya, apakah ada pesan-pesan? Pesan-pesan buat penonton yang nonton di Iya. sana. Pesan-pesannya sih menurut saya kalian yang nonton di sini gak usah takut ya, karena saya juga awal itu mulainya coba-coba doang, tapi wah berjalan dengan lancar juga. Nah jadi pesan itu jangan takut untuk memulai sesuatu. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak atas wawancaranya. Iya. Wah, tadi menginspirasi banget ya wawancaranya. Kata Mbak, jangan takut mencoba dan jangan takut dalam persaingan dalam bisnis, karena rezeki nggak ada yang tahu. Nah, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan saya Spasa di sini. Sampai jumpa di video-video atau wawancara berikutnya. See you, bye.